senang sekali bisa jumpa kalian hari ini. Siapa yang tahu hari ini kita merayakan apa? Iya, benar sekali. Hari ini kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, kalian tahu apa dan kenapa Tuhan Yesus mati? Baik adik-adik semua, Kak Doni akan menjelaskan beberapa hal tentang kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Nah, adik-adik semua, saat ini sebenarnya kita semua harus dan layak menerima yang namanya hukuman, yaitu neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Nah, tidak ada kan? Semua kita pasti kepengen masuk surga. Nah, karena itulah manusia atau kita yang sebenarnya layak menerima penghukuman. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya kita orang yang berdosa memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu surga. Nah, untuk kita dilayakkan untuk masuk ke kerajaan surga, kita semua harus yang menerimanya penebusan. Kita semua harus dilayakkan karena firman Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kalau dalam kerajaan surga adik-adik tidak ada yang tidak kudus. Nah, adik-adik di rumah, kalau kita bilang kudus, setiap hari kita pasti melakukan yang namanya dosa. Nah, oleh karena itu salibnya yang akan menebus kita, yang telah menebus kita semua. Karena salib inilah kita dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Adik-adik tahu tidak pengorbanan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pada saat sebelum disalibkan, dia harus menerima yang namanya cambukan kurang lebih dari 39 kali, bahkan lebih adik-adik. Nah, adik-adik tahu kalau kita dicambuk pasti rasanya sakit. Nah, kalau pada sakit itu tapi cambuknya berbeda. Cambuknya, di ujung cambuknya itu adik-adik ada duri-durinya. Wah, pasti sakit sekali. Kak Doni nggak bisa membayangkan betapa sakitnya salib itu, betapa sakitnya dicambuk itu. Nah, adik-adik juga. Nah, coba adik-adik bayangkan sekarang. Coba kita bayangkan sama-sama. Sakit sekali adik-adik. Nah, setelah dicambuk, dipukuli, diludahi, Tuhan Yesus harus memikul yang namanya salib. Memikul yang namanya salib yang beratnya 50 kilo. Wow, siapa yang bisa memikul salib seberat 50 kilo kayunya? Dan jaraknya sekitar kurang lebih 600 meter. Wow, jauh sekali adik-adik. Jauh sekali. Nah, dalam keadaan luka, keadaan berdarah, harus memikul salib. Nah, karena itulah adik-adik di rumah, kita semua untuk bisa masuk surga, untuk bisa kita masuk dalam kerajaan surga, kita harus menerima yang namanya keselamatan daripada Tuhan Yesus, yaitu dengan memikul salibnya. Nah, adik-adik di rumah, sebab itulah Tuhan Yesus rela mati buat kita semua supaya kita orang-orang berdosa ini dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan dan tidak menerima yang namanya neraka. Wah, adik-adik, namanya neraka pasti sakit dan menyiksa. Nah, adik-adik di rumah, bukan Kak Doni menakut-nakuti, tapi kita semua harus menjadi anak-anak yang luar biasa mengasihi Tuhan Yesus, menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Dan adik-adik, satu pertanyaan lagi Kak Doni mau tanyakan. Pada hari keberapakah Tuhan Yesus bangkit? Iya, pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus tidak hanya mati di atas kayu salib, dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ketiga itu dia bangkit dan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus telah menang mengalahkan dosa. Dan kita semua juga harus menang mengalahkan yang namanya dosa. Nah, adik-adik semua, kita percaya kita semua akan menerima kemurahan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16,
Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga dia merelakan anaknya tunggal untuk menderita di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Dosanya adik-adik dan dosa kita semua. Dosanya Kak Doni, dosa mama papa, dan dosa semua orang yang ada di muka bumi ini. Sebab itulah Tuhan Yesus rela mati dan dia bangkit untuk menunjukkan kemenangannya. Dan kita juga semua harus menang dalam mengalahkan dosa ya. Nah, adik-adik semua, percaya tidak? Kita semua telah dibebaskan dari yang namanya hukuman, sehingga kita memperoleh namanya kehidupan yang kekal, yaitu surga. Nah, adik-adik semua di rumah sampai saat ini, kita harus benar-benar mengakui semua dosa kita. Kita harus mengakui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita menghargai kematian Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua dan menyelamatkan kita semua. Baik adik-adik semua, Kak Doni percaya kalian semua, kita semua pasti diselamatkan. Untuk itu, Kak Doni mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Nah, dari semua kita ambil sikap doa ya. Ayo kita mengunci tangan dan ikuti doanya Kak Doni. Kalian siap? Oke, ikuti doa Kak Doni. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya boleh mengerti apa arti kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau telah menyelamatkan dan mengampuni dosa saya. Saat ini Tuhan, masuklah Engkau di dalam hatiku, jadilah Tuhan dan juru selamatku di dalam kehidupanku. Biarlah kuasa salib-Mu berkuasa dalam kehidupanku. Berkati, ampuni dosa dan pelanggaranku Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai kids, wow luar biasa, kita baru saja mendengarkan sharing dari Kak Doni tentang makna dibalik kematian dan kebangkitan Yesus untuk kita semua. Wow luar biasa, tentunya di suasana Paskah pasti ada yang namanya telur Paskah. Yeay. Nah kali ini kita mau menghias telur Paskah tetapi sedikit berbeda. Challenge Home Kids kali ini spesial Paskah adalah kita bukan hanya sekedar menghias telur, tetapi kita akan bercerita di balik telur Paskah. Nah, kali ini adik-adik bukan hanya menghias seperti gambar-gambar berikut ini, tetapi kali ini adik-adik akan mendekorasi sebuah telur dan menyampaikan sebuah cerita atau kisah di balik telur-telur Paskah adik-adik semua. Nah, ceritanya boleh dipilih di kisah-kisah yang ada di Alkitab. Contohnya misalnya kisah tentang Yesus lahir di kandang domba. Nah nanti telurnya bisa dihias terus diletakkan di semacam jerami, menggambarkan bahwa ini kisah tentang Yesus lahir di palungan. Atau adik-adik bisa menghias telur kemudian memfotonya di atas sebuah rumput, kemudian memberikan beberapa hiasan yang lain seolah-olah Yesus sedang berkhotbah di depan murid-muridnya atau di depan banyak orang. Atau adik-adik boleh pilih salah satu dari banyak kisah di Alkitab dan dihias dan menggunakannya sebagai dekorasi di telur Paskah adik-adik semua. Nah adik-adik, habis nonton video ini, adik-adik langsung minta sama mama papa untuk beli telur dan juga beberapa ornamen untuk menghias telur Paskah adik-adik semua. Dan jangan lupa di foto, kemudian upload di Instagram, tag Instagram @homekidspalu. Kemudian nanti di hari Sabtu pada saat Kids Connect, kita akan memilih siapakah yang akan memenangkan cerita di balik telur Paskah yang tentunya dekorasinya paling kreatif dan fotonya paling menarik yang paling menampilkan sebuah cerita atau kisah di balik telur Paskah tersebut. Oke kids, jadi jangan lupa habis nonton video ini langsung cari kisah di Alkitab yang ingin adik-adik ceritakan lewat telur Paskah. Oke, Kak Leo tidak sabar untuk melihat hasil-hasil karya adik-adik semua yang lucu-lucu, yang kreatif, dan tentunya ada hadiah yang menarik buat adik-adik semua. Oke deh, itu saja Kids Challenge kali ini. Sampai ketemu di Kids Connect hari Sabtu. Bye-bye.